Shalom Bapak Ibu yang saya cintai dalam Yesus Kristus. Nama saya Subroto Ontario. Saya akan berikan renungan singkat saudara yang temanya orang tua idaman. Saudaraku yang terkasih, untuk menjadi seorang dokter dibutuhkan sekolah yang dinamakan Fakultas Kedokteran. Untuk menjadi seorang insinyur dibutuhkan sekolah yang dinamakan Fakultas Teknik. Tapi untuk menjadi orang tua tidak ada sekolahnya, saudara. Bahkan buku-buku yang beredar di toko buku saya banyak baca hanya bagaimana caranya menjadikan anak menjadi sukses, menjadikan baik dan sebagainya. Saudaraku yang terkasih, tidak ada buku-buku yang berbicara, hampir tidak ada. Saya rasa ada satu dua, tidak ada hampir ya, bicara tentang bagaimana menjadi orang tua yang baik, orang tua yang benar. Oleh karena itu saudara, saat ini saya melihat banyak orang tua itu yang tidak benar, sehingga anak-anaknya menderita. Banyak orang tua yang brengsek saudara, sehingga anak-anaknya itu hancur di dalam masa depannya. Oleh karena itu saya himbau, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan bicara demikian di dalam Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang-orang muda sesuai dengan jalan yang patut dia baginya, dan pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Ini berbicara tentang orang tua, saudaraku. Tanggung jawab orang tua, tugas orang tua untuk mendidik anak-anak kita agar supaya di masa akan datang dia tidak menyimpang jalannya ke jalan kiri atau kanan, artinya menyimpang dari jalan Tuhan. Saudaraku, saya berikan 3 poin sebagai orang tua idaman ini, saudara. Nomor 1 adalah orang tua itu harus menjadi pejuang. Orang tua itu harus menjadi pejuang. Artinya apa menjadi pejuang, saudara? Seorang pejuang itu mempunyai visi, mempunyai misi, mempunyai sasaran yang jelas untuk dituju, saudara. Selain itu dia mempunyai semangat yang luar biasa, saudaraku. Sampai titik darah penghabisan dia akan berjuang untuk mencapai sasaran itu. Nah saudara, di dalam Mazmur 127 ayat 4 dikatakan demikian, saudara. Bagaikan anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian juga anak-anak kita, anak-anak muda kita di tangan kita, saudaraku. Saudara, ini berbicara tentang orang tua bagaimana bertanggung jawab. Orang tua itu bagaikan busur panah, saudaraku. Sedangkan anak-anak kita ini bagaikan anak panah. Seandainya busur panah itu mengarahkan yang salah, maka anak panah itu akan meluncur ke tempat yang salah. Contohnya masuk ke laut, masuk ke hutan, masuk ke jurang. Artinya sia-sia, tidak tepat sasaran. Oleh karena itu orang tua harus benar-benar mengerti cara mengarahkan anak-anak kita agar supaya tepat sasaran, saudara. Sehingga betul di masa akan datang dia berkenan di hati Tuhan dan mempunyai masa depan yang cerah. Oleh karena itu saudara, mari saya himbau, jangan pernah putus asa. Andai kata anak-anak kita mempunyai masalah, jangan pernah putus asa. Kita tetap berjuang sampai dia selamat, sampai dia berhasil, saudaraku. Yang kedua, orang tua sebagai pembina. Saudara, sebagai pembina, apa yang dimaksud pembina? Pembina itu bagaikan mengkader, kaderisasi. Kita sedang mengkader, saudara, agar supaya regenerasi kita berhasil dengan baik. Saudaraku, kaderisasi itu penting sekali, karena kalau tidak perusahaan, keluarga hancur. Yang tadinya sudah dibangun yang baik-baik, karena kaderisasi regenerasi kita tidak baik, maka banyak perusahaan yang jatuh. Walaupun orang tuanya hebat, dihormati oleh banyak orang di dalam bisnis. Saudara, ini penting sekali. Saya katakan kaderisasi. Dan untuk kaderisasi itu dibutuhkan mereka cara pandang yang benar, yaitu beritahu bahwa hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah satu proses. Life is process. Life is
proses. Oleh karena itu bukan seperti membalik tangan. Saudara, disitulah anak-anak kita perlu diajar satu sikap yang baik, attitude yang baik, supaya tahu bahwa kita hidup tidak sendirian. Kita hidup bersama-sama dengan sekeliling kita. Bukan cuma dengan Tuhan, saudara, dengan bawahan kita, dengan sesama kita, dengan partner bisnis kita. Kita butuh punya sikap hormat, sikap yang benar, agar supaya semua berjalan dengan jalan yang baik. Saudara, yang ketiga, saudaraku, orang tua butuh punya sebagai sifat pengasih. Pengasih, kata dasarnya adalah kasih. Kasih itu adalah mau berkorban. Kasih itu mau melayani. Kasih itu murah hati. Kasih itu mau mengampuni. Kasih itu mau damai, lemah lembut. Saudaraku yang terkasih, orang tua harus mempunyai sifat pengasih. Saudara, ada anak muda datang, anak muda perempuan, dia hamil dan dia diusir oleh orang tuanya. Begitu marah orang tuanya kepada dia, dikatakan bukan anak saya, malu-maluin, najis dan lain-lain, saudaraku. Anak muda itu betul-betul hancur, saudaraku. Setelah itu orang tua kami bertanya kenapa sampai demikian. Dia berkata demikian, saudara, saya tidak peduli dengan anak-anak saya. Dia berbuat dosa, dia berbuat salah, dia harus tanggung. Semua dia harus tanggung. Yang penting hubungan saya baik dengan Tuhan, saya taat, saya beribadah dengan baik, saya tidak melakukan salah di dalam Tuhan. Saudara, itu kata-katanya. Saya jelaskan, saudara, bahwa itu adalah Anda cuma hubungan vertikal saja. Padahal Tuhan Yesus itu ajarkan kita butuh punya hubungan horizontal. Salib itu adalah terdiri dari vertikal dan horizontal. Di dalam Lukas 10 ayat 27 dikatakan dengan jelas, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bukan cuma mencintai Tuhan saja, saudaraku, tapi cintailah sesamamu. Demikian juga cintailah anak-anakmu, istrimu, keluargamu. Bangun anak-anak ini supaya bangkit. Andai kata mengalami satu masalah, jangan dihancurkan, saudaraku. Jangan dihancurkan, tapi dimotivasi, dibangkitkan, dan diberikan satu semangat harapan bahwa sungguh-sungguh ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Saudaraku, ini penting sekali. 3 poin ini yang saya sampaikan adalah nomor 1, jadilah Anda pejuang, jangan pernah putus asa untuk jadikan anak Anda. Yang kedua, pembina. Betul-betul sabarlah membina, sabar arahkan anakmu. Sungguh-sungguh kalau anak-anakmu berhasil, engkau akan gembira juga. Yang ketiga, jadi pengasih. Saudara, mari saudara kita mau menjadi kasih dengan anak-anak kita yang kita lahirkan, dengan sungguh-sungguh mencintai anak-anak kita walaupun apapun yang terjadi. Saya percaya saudara Anda mengerti apa yang saya maksud, dan saya percaya investasi yang terbesar ini adalah membesarkan anak dengan anak yang benar. Itu ada di dalam 3 Yohanes 1 ayat 4. Maka saudara, kita akan berbahagia bersama-sama anak-anak kita. Tuhan memberkati.